Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Kembali lagi pada mata kuliah Manajemen dan Proses Bisnis untuk pertemuan keempat mengenai tata kelola perusahaan yang baik di dalam organisasi. Mengingatkan kembali bahwasan capaian pembelajaran kita adalah salah satunya mahasiswa mampu menjelaskan bentuk tata kelola, legalitas, dan badan usaha terbagi menjadi sub, yakni mahasiswa mampu menjelaskan peran struktur dan tata kelola dalam organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan legalitas badan usaha sebuah organisasi. Pada pertemuan keempat, kita khususnya akan membahas mengenai corporate governance atau tata kelola. Definisi dari tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewannya, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Juga struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan kinerja pemantauan ditentukan. Contoh kasus mengapa tata kelola perusahaan penting buat dipelajari, karena dengan tata kelola yang tidak baik bisa menyebabkan keruntuhan perusahaan. Contohnya Enron, di mana tujuan dari pembelajaran ini bisa berfokus pada pencegahan keruntuhan sebuah perusahaan. Tujuan dari tata kelola perusahaan yakni tentukan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan bagaimana mereka dicapai dan dipantau. Mengakui nilai etika bisnis dan kesadaran perusahaan tentang kepentingan masyarakat terhadap reputasi dan kesuksesan jangka. Apa sih keunggulan dari tata kelola perusahaan? Perusahaan dengan memiliki tata kelola perusahaan yang baik dapat mendapatkan akses yang lebih baik ke keuangan eksternal, biaya modal yang lebih rendah dengan suku bunga pinjaman, peningkatan kinerja perusahaan berkelanjutan, evaluasi perusahaan lebih tinggi dan kinerja saham, dan terakhir mengurangi resiko krisis dan skandal perusahaan. Contoh pengemuka tata perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan kontemporer dimulai pada tahun 92 dengan laporan dari Cadbury di Inggris. Laporan Cadbury adalah hasil beberapa keruntuhan perusahaan profil tinggi. Sebagai pemimpin, Sir George Adrian Cadbury adalah direktur bank dari England dari tahun 1970 sampai 94. Dia adalah ketua komite Inggris tentang aspek keuangan tata kelola perusahaan yang menerbitkan laporan dan kode etik praktik terbaik, yakni laporan Cadbury dan kode praktik terbaik pada bulan Desember 92. Nah, ini ada serangkaian video singkat dari Cadbury yang akan mengemukakan bagaimana laporan keuangan tersebut dapat mencegah keruntuhan sebuah perusahaan yang besar. Pada Cadbury Report tahun 92, laporan Cadbury berjudul Aspek Keuangan Tata Kelola Perusahaan adalah laporan dari komite yang diketuai oleh Adrian Cadbury yang menetapkan rekomendasi tentang pengaturan dewan perusahaan dan sistem akuntansi untuk mengurangi resiko dan kegagalan tata kelola perusahaan. Rekomendasi laporan telah diadopsi dalam berbagai tingkat oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan lainnya. Dalam laporannya, Cadbury melakukan beberapa rekomendasi, yakni penggunaan direktur independen yang lebih luas, pengenalan komite audit, pemisahan antara dewan komisaris dan CEO, yakni presiden direktur, melindungi hak-hak pemegang saham, mengakui hak-hak para pemangku kepentingan, dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola perusahaan. Ada shareholder atau mereka yang memiliki perusahaan, ada director adalah penjaga aset perusahaan bagi pemegang saham, dan ada manajer, mereka yang menggunakan aset perusahaan. Terdapat 4 prinsip tata kelola perusahaan yang bagus, yakni accountability, fairness, transparansi, independence. Accountability, pastikan bahwa manajer bertanggung jawab kepada direksi. Pastikan bahwa dewan direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham. Fairness, melindungi hak pemegang saham. Perlakuan semua pemegang saham termasuk minoritas secara adil. Berikan ganti rugi yang efektif untuk pelanggan.
Transparansi memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat tentang semua hal material termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Independence, direktur dan penasehat independen yaitu bebas dari pengaruh orang lain. Nah, ini adalah elemen-elemen tata kelola perusahaan yang bagus. Good board practice atau praktek dewan yang baik. Peran dan otorisasi yang jelas, prosedur dewan yang tepat, kompensasi direktur sejalan dengan praktik terbaik, evaluasi diri, dan pelatihan yang dilakukan. Kontrol environment, mengontrol lingkungan. Prosedur pengendalian internal yang ditetapkan, auditor eksternal independen melakukan audit, komite audit independen dibentuk. Sistem informasi manajemen didirikan. Transparency disclosure atau pengungkapan transparan. Informasi keuangan diungkapkan, informasi non-keuangan juga diungkapkan. Keuangan disiapkan sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Laporan tahunan berkualitas tinggi yang diterbitkan. Well-defined shareholder right atau hak pemegang saham yang terdefinisi dengan baik. Hak pemegang saham minoritas diformalkan, rapat umum pemegang saham yang terorganisir dengan baik dilakukan, kebijakan tentang transaksi luar biasa, kebijakan dividen yang jelas dan eksplisit. Yang terakhir adalah board commitment atau komitmen dewan. Dewan telah membentuk komite tata kelola perusahaan. Perusahaan ini memiliki juara tata kelola perusahaan, sumber daya yang tepat, berkomitmen untuk inisiatif tata kelola perusahaan. Kebijakan dan prosedur telah diformalkan, didistribusi kepada staf yang relevan. Bagaimana tata kelola perusahaan yang baik mempengaruhi kinerja? Hasil dari kinerja yang buruk. Manajemen yang buruk. Ketidakmampuan belaka, mengabaikan bisnis inti, jumlah manajer yang baik tidak mencukupi, dominan kepala eksekutif otorisasi dengan semangat untuk membangun kekaisaran, manajer otokratis mencoba melakukan semua dalam menghadapi komplektivitas dan perubahan. Selanjutnya, kurangnya keahlian seimbang di bagian atas, kurangnya manajemen menengah yang kuat, kurangnya perencanaan suksesi, kegagalan oleh dewan untuk memantau keputusan strategis, perilaku tidak etis. Sehingga terdapat perubahan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Pertama, bisa dengan changing the leadership, mengubah kepemimpinan. Pemimpin baru sering dari luar perusahaan. Pemimpin baru harus membuat keputusan yang sulit, memotivasi, mendengarkan, dan mendelegasi. Bisa juga mengubah strategi, mendefinisikan kembali fokus strategi, divestasi aset yang tidak diinginkan, meningkatkan profitabilitas, melakukan akuisisi. Nah, dua ini adalah salah satu strategi perubahan untuk meningkatkan strategi kinerja. Contoh seperti apa? Changing the organization, melakukan unfreezing organisasi, bisa melakukan dengan teori Big Bang, dan senior manager harus berkomitmen. Sehingga kita melakukan changing, yakni dengan movement, kita memerlukan kecepatan, melibatkan seluruh karyawan. Baru kita melakukan refreezing organisasi. Terbentuklah kultur, sosial, dan manajemen melalui program edukasi. Membentuk kebijakan, pemantauan, dan insentif. Adalah gambar antara hubungan pemegang kepentingan dan usaha. Jadi pemegang kepentingan ini ada dari eksternal, yakni customer, supplier, pemberi kredit, pemerintah, serikat kerja, dan publik memberikan kontribusi kepada company atau usaha. Dan juga dari usaha ini akan memberikan indukemen kepada internal stakeholder atau pemegang kepentingan internal. Nah, siapa ini adalah pemegang saham, stockholder, employee, karyawan, manajer, dan para dewan. Ini adalah hubungan timbal baik antara pemegang kepentingan dan usaha. Ini adalah studi kasus mengenai tata kelola perusahaan. Nah, keuangan perusahaan, tata kelola, dan penilaian perusahaan. Tata kelola perusahaan berada di persimpangan strategi kontrol dan keuangan. Tata kelola perusahaan adalah mendorong utama resiko spesifik dan pasar perusahaan dalam pendekatan penilaian.
Beberapa kegagalan korporasi, contohnya tadi Enron Corporation, WorldCom, Parmalat, Global Crossing, dan Aletpia. Kegagalan yang lebih buruk terkait dengan risiko di pasar, antara lain ada AIG, Lehman Brothers, Winston, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengenalkan tata kelola lebih lanjut, apa itu tata kelola perusahaan? Definisi tata kelola versus administrasi, manajemen atau kontrol, struktur tata kelola perusahaan, dewan direksi, ketua dewan, sekretaris perusahaan, pemegang saham, RUPS, mengapa penting keuangan perusahaan. Apa itu korporasi? Korporasi bisnis adalah instrumen di mana modal dirakit untuk kegiatan memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa dan melakukan investasi. Dengan demikian, premis dasar hukum korporasi adalah bahwa perusahaan bisnis harus memiliki sebagai tujuan pelaksana kegiatan tersebut dengan bermaksud meningkatkan keuntungan perusahaan dan keuntungan dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham. Menurut Melvin, Aaron, and Sbain. Nah, apa sih tanggung jawab bentuk dari korporasi? Tanggung jawab terbatas untuk investor, bebas transferabilitas kepentingan investor, kepribadian hukum, dan manajemen terbatas. Tujuan dari korporasi adalah kepuasan, struktur sosial, efisien dan kemanjuran, fleksibilitas, identitas. Ya, ini adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja. Ada long term versus short term strategy, ada market value, ada EVA, human capital, dan externality. Berapa banyak sih jumlah direktur yang dibutuhkan? Setidaknya 5 direktur untuk perusahaan dengan 1.000 dan lebih sedikit pemegang saham dengan hak suara. Setidaknya 7 direktur untuk perusahaan yang lebih dari 1.000 pemegang saham dengan hak suara. Setidaknya 9 direktur untuk perusahaan dengan lebih dari 10.000 pemegang saham. Siapa yang bisa menjadi seorang direktur? Hanya individu dengan kapasitas yang penuh yang dapat menjadi direktur. Direksi hanya memiliki kapasitas untuk memperoleh dan melaksanakan hak-hak hukum perdata dengan tindakan mereka. Dapat menciptakan kewajiban hukum perdata dan memenuhi hak dan kewajiban ini. Badan hukum tidak dapat menjadi direktur, meskipun seorang individu yang kebetulan merupakan perwakilan dari badan hukum dapat dipilih menjadi anggota dewan. Dan siapa yang tidak bisa menjadi direktur? Anggota komisi revisi tidak bisa menjadi direksi, menghitung anggota komisi tidak bisa menjadi direksi, anggota dewan eksklusif dan dewan direktur umum perusahaan A hanya dapat menjadi direktur perusahaan B setelah dewan pengawas perusahaan A telah memberikan persetujuannya. Nah, ini ada beberapa tipe dari direksi, ya, dari direktur. Ada direktur eksekutif, yaitu direktur eksekutif dapat didefinisikan sebagai orang-orang juga memegang posisi eksekutif di perusahaan, yaitu direktur umum, anggota dewan eksekutif, atau seorang manajer perusahaan yang bukan anggota dewan eksekutif. Ada non-eksekutif direktur. Direktur, anggota dewan pengawas yang tidak memiliki posisi eksekutif di perusahaan. Ada juga direktur independen. Dalam hukum Rusia tidak mendefinisikan konsep direktur independen, namun undang-undang perusahaan merujuk kepada direktur independen dalam keadaan tertentu untuk menentukan posisi individu yang terlibat dalam transaksi pihak terkait untuk mencegah kemungkinan konflik kepentingan. Apa sih direktur independen ini? Seorang direktur hanya selalu bertindak dengan cara yang independen dari manajemen yang tidak pernah bertentangan dengan hubungan apapun dengan manajemen, baik dari keuangan, keluarga, atau sosial. Pengukuran independen meliputi keterlibatan direktur dengan karyawan, penasehat, eksekutif, pendapatan lain, keterbatasan, dan jumlah papan di mana direktur melayani. Dalam situasi konflik, direktur independen harus dipandu oleh prinsip-prinsip yang meningkatkan nilai pemegang saham dan pendekatan yang adil untuk kepentingan semua kelompok pemegang saham dan mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan untuk mematuhi prinsip yang sama. Direktur independen tidak akan menyalahgunakan posisinya sehingga merugikan perusahaan atau pemegang saham atau untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi langsung atau tidak langsung. Direktur independen bertindak sebagai agen dari semua pemegang saham
perusahaan dan oleh karena itu harus dalam batas-batas otorisasinya, melindungi hak dan kepentingan sah semua pemegang saham perusahaan dan membantu membangun dialog konstruktif antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Direktur harus berusaha untuk memastikan bahwa pemegang saham diberikan akses informasi perusahaan. Ketika dengan berhadapan pihak ketiga, direktur independen akan setia kepada perusahaan dan pemegang sahamnya dan melindungi kepentingan mereka. Ketika berhadapan dengan komunitas investasi dan analisa pasar saham, direktur independen harus melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk semua pihak berkepentingan memiliki akses simultan ke informasi yang diungkapkan. Direktur independen hanya akan mengungkapkan informasi akurat yang dapat diungkapkan. Nah, ini adalah hubungan antara tata kelola dengan manajemen. Manajemen menjalankan bisnis, dewan memastikan bisnis dijalankan dengan baik dan berjalan ke arah yang baik. Nah, ini adalah contoh bentuk hubungan antara tata kelola dan manajemen. Dewan yang efektif, yakni memiliki strategi yang jelas, selaras dengan kemampuan, implementasi, strategi yang kuat, pendorong kinerja utama dipantau, manajemen risiko yang efektif, fokus tajam pada pandangan pasar modal dan pemangku kepentingan utama lainnya, evaluasi rutin dewan, dan apa yang diharapkan dari pasar atau market kepada dewan direksi. Mengajukan pertanyaan sulit, bekerja dengan baik dengan orang lain, memiliki kesadaran industri, memberikan masukan yang berharga, tersedia saat dibutuhkan, waspada, dan kemudian memiliki pengetahuan bisnis, berkontribusi pada kerja komite, menghadiri pertemuan, berbicara dengan tepat di rapat dewan, mempersiapkan pertemuan, membuat kontribusi perancangan jangka panjang, memberikan kontribusi ke seluruh. Menerapkan strategi yang efektif dan mengubah program. Cetak biru untuk strategi, studi kasus, program transformasi, organisasi yang dimobilisasi, sebuah peta transformasi. Tanggung jawab utama komite audit adalah untuk memantau integritas laporan keuangan, untuk meninjau kontrol keuangan industri internal perusahaan, kontrol internal dan sistem manajemen risiko, untuk memantau atau meninjau efektivitas fungsi audit internal, membuat rekomendasi kepada dewan tentang penunjukan atau penghapusan auditor eksternal. Dan tanggung jawab utama dari audit komite adalah memantau, meninjau objektivitas, mengembangkan, menerapkan kebijakan tentang keterlibatan auditor eksternal, untuk meninjau pengaturan di mana staf meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan ketidakwajaran, yakni whistleblowing. Nah, ini adalah contoh gambar sebuah perusahaan bagaikan digerakkan oleh sekumpulan dewan dan kemana arah perusahaan. Itu aja untuk materi pertemuan keempat mengenai good governance in organization. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.